dari Ibu Adelaide. Mohon maaf kalau apabila ada salah pengungkapan nama. Shalom pendeta, saya mau bertanya, hari Sabat hari kudus, perhentian, istirahat. Tapi sekarang sepertinya hari penuh kegiatan sehingga membuat lelah. Hari Minggu itu hari perhentian dan istirahat. Pada hari Sabat, kegiatan gereja penuh seharian. Jam 8 di gereja ada acara rumah tangga, jam 9 sampai 12 kebaktian. Selanjutnya potluck, latihan kor, latihan musik, acara kelas kemajuan, PA, lain kali rapat, majelis. Apakah ini termasuk hari kudus dan hari perhentian? Apakah rapat majelis baik dilakukan pada hari Sabat? Karena kadang-kadang beda pendapat membuat Sabat tidak kudus. Mohon penjelasannya pendeta, terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Adelaide atau Adelaide. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ada ayat yang berkata, mungkin tolong dibacakan ini, yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-58, ayat yang ke-13. Coba kita baca ayat ini. Yesaya 58 ayat yang ke-13. Yesaya 58 ayat yang ke-13, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Terima kasih. Jadi ada beberapa ungkapan di sini, yaitu tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, lalu juga tidak menjalankan segala acaramu, tidak melakukan urusanmu, dan tidak menjalankan segala acaramu. Pertanyaannya adalah, seperti ada daftar yang cukup panjang ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada hari Sabat. Kalau ada latihan core, kelas kemajuan, istilahnya di sini, acara pemuda, lalu kemudian acara makan bersama. Apakah ini urusan kita? Apakah ini acara kita? Atau apakah ini acara untuk memuliakan nama Tuhan? Sangat indah memang kalau pada hari Sabat betul-betul tempat ibadah atau gereja itu merupakan suatu tempat di mana orang nggak mau pulang karena sangat senang berada di gereja. Salah satu indikator bahwa kita betul-betul senang dengan datangnya hari Sabat adalah kita nggak mau cepat-cepat pulang dari gereja. Rasanya senang berada di rumah Tuhan. Ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang hal ini, yang menggambarkan tentang kerinduan untuk selalu berada di rumah Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat. Coba yang pertama kita baca Mazmur pasal yang ke-84. Jadi siapapun yang, ya saya katakan siapapun, ya hanya kita bertiga lah, Valisa, Ellen, dan saya. Kalau pemirsa di rumah baca kan tidak kedengaran. Kalau ada pemirsa yang sekali-sekali mau bergabung lewat Zoom dan bersama-sama, saya pikir bagus juga supaya bisa baca Alkitab dan kita dengarkan. Coba kita baca Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur 84, kita baca ayat yang ke-11. Mazmur 84 ayat ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi ini menggambarkan kerinduan yang sungguh luar biasa untuk berada di rumah Tuhan. Satu hari di rumah Tuhan itu jauh lebih nikmat daripada berhari-hari berada di tempat yang lain. Bagi pemazmur, ya, dalam Mazmur pasal yang ke-84 ini, yang menyatakan bahwa memang rumah Tuhan itu adalah pusat kegiatan dari umat-umat Tuhan. Makanya perkemahan bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke
tanah Kanaan, kemah suci itu berada di tengah-tengah perkemahan orang Israel. 3 suku di sebelah barat, lalu ada 3 suku sebelah timur, sebelah utara, lalu kemudian sebelah selatan, dan suku Lewi ada juga di sana mengelilingi bait suci yang ada di tengah-tengah perkemahan orang Israel, yang menyatakan suatu konsep bahwa sebagai umat Allah, pusat kegiatan mereka adalah rumah Tuhan. Itulah tempat mereka boleh mendengarkan petunjuk Tuhan, tempat mereka boleh datang menghadap Tuhan, tempat di mana mereka boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, dan banyak hal lain lagi. Ada banyak upacara-upacara yang dilakukan. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, dan di dalam kitab Bilangan dan juga Ulangan, ada banyak sekali upacara-upacara yang itu terjadi di bait Allah. Jadi betul, bait Allah itu atau rumah Tuhan dalam konteks kita sekarang ini kita katakan tempat ibadah atau gereja, itu adalah pusat kegiatan umat-umat Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan, apakah semua itu harus dilakukan pada hari Sabat? Apakah semuanya harus dilakukan pada hari Sabat? Betul, rumah Tuhan adalah pusat dari kegiatan umat-umat Tuhan. Tetapi apakah semua itu harus dilakukan pada hari Sabat? Disinilah dibutuhkan hikmat dari Tuhan agar pengurus-pengurus jemaat, majelis tua-tua jemaat boleh mengatur waktu sedemikian rupa sehingga hari Sabat itu boleh dinikmati dengan baik dalam ibadah. Mengapa ibadah? Karena memang hari Sabat juga dikuduskan di zaman Perjanjian Baru dengan orang datang berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Kalau bisa, kegiatan-kegiatan yang lain itu boleh disebarkan atau dibagi-bagilah, jangan semua pada hari Sabat. Maka tentu akan lebih baik lagi untuk bisa menikmati hari Sabat itu bersama-sama dengan keluarga contohnya. Jadi itu adalah dari jemaat untuk mengaturnya dengan baik. Namun, kalaupun jemaat melakukan banyak hal pada hari Sabat, biarlah itu dilakukan dengan sukacita. Kadang-kadang kalau ada rapat-rapat yang agenda-agendanya berbicara tentang berapa yang harus dikeluarkan untuk membuat bangunan ini, lalu kemudian kontraktornya nanti kita pakai siapa, kira-kira harganya di mana, toko mana yang kita boleh beli bahan-bahannya untuk pembangunan dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu memang untuk pembangunan rumah Tuhan. Tetapi tentu bisa saja oleh karena terlalu terbawa kepada percakapan-percakapan seperti itu, bisa-bisa kita lupa bahwa ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan yang secara langsung bisa membawa perhatian kita tertuju hanya kepada Tuhan. Jangan juga kita lupa bahwa di dalam perintah Tuhan yang keempat, dalam 10 perintah Tuhan itu tentang hari Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya hendaklah engkau bekerja, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Lalu kemudian dikatakan apa? Selanjutnya dikatakan, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan. Apa artinya? Hari Sabat itu adalah hari keluarga. Jadi jangan sampai nanti ada hari lain yang lebih nikmat daripada hari Sabat. Hal-hal yang istimewa biarlah dilakukan pada hari Sabat. Untuk menikmati waktu bersama-sama dengan keluarga. Sehingga mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, yang adalah dari hari Minggu sampai hari Jumat,
orang menunggu-nunggu kapan tiba hari Sabat. Karena hari Sabat saya akan menikmati perbaktian, saya akan melihat acara-acara gereja yang baik, saya akan bertemu dengan umat-umat Tuhan, saya akan menggunakan waktu lebih banyak dengan keluarga dan lain sebagainya. Jadi untuk mengatur semua ini, biarlah jemaat betul-betul berdoa memohon hikmat untuk disebarlah itu acara-acara supaya seimbang semua. Jangan juga semua dikumpulkan pada hari Sabat itu. Ada ayat-ayat lain lagi sebenarnya yang bisa kita baca tentang kerinduan orang untuk datang ke rumah Allah. Ya, contohnya Yunus pada waktu dia berada dalam perut ikan, ya. Dalam Yunus pasal yang kedua, salah satu dari doanya dia katakan, apakah aku masih bisa datang ke rumah Allah? Apakah aku bisa memandang bait-Nya atau bait-Mu yang kudus? Ya, Mazmur 27 ayat yang keempat, contohnya saya buka Alkitab saya, Mazmur 27 ayat yang keempat mengatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi ini yang perlu kita periksa dalam hati kita. Apakah kita betul-betul bersuka cita pada hari Sabat? Apakah kita merindukan datangnya hari perhentian itu? Apakah kita merindukan untuk bertemu dengan sesama umat Tuhan pada hari Sabat? Apakah kita rindu untuk datang berbakti bersama-sama, berkumpul pada hari Sabat? Apakah kita rindu untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyegarkan kerohanian kita pada hari Sabat? Jadi, pada waktu kita katakan hari Sabat itu adalah hari perhentian, hari beristirahat, itu tidak hanya berbicara tentang istirahat fisik. Karena kalau untuk istirahat fisik, ya malam-malam orang tidur beristirahat fisik. Ya, tetapi yang dinamakan dengan istirahat di sini adalah istirahat kita sebagai manusia seutuhnya, di mana pikiran kita yang selama ini kita satu minggu kita banyak sekali pikiran ini memikirkan pekerjaan dan lain-lain masalah-masalah, tapi hari Sabat adalah hari di mana pikiran kita merasa sangat lega. Kita beristirahat, mendapatkan perhentian bersama-sama dengan umat Tuhan, menikmati damai sejahtera yang datangnya adalah dari Tuhan. Mungkin masih banyak lagi diskusi-diskusi yang boleh dilakukan tentang hal ini. Mungkin di acara PA Pemuda Advent pada hari Sabat, diskusi-diskusi seperti ini boleh dilanjutkan. Terima kasih.